Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, Ida udah sehat ya? Sudah sehat, Pak. Oke, Adit, kemarin Sehat, Pak. katanya ada acara. Gimana? Acaranya aman ya? Alhamdulillah lancar, Pak. Oke, puji Tuhan ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin ketua kelas mungkin bisa bawa kita dalam doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Tegar sudah memimpin kita dalam doa. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya. Nah, mungkin kalian masih ingat materi minggu lalu apa? Menulis naskah. Oke, kemarin minggu lalu kita sudah belajar dalam penulisan naskah ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Nah, dari gambar ini mungkin kalian ada bayangan materi kita hari ini akan bahas apa? Storyboard. Oke, betul sekali. Hari ini kita akan membahas storyboard ya. Oke, hari ini kita akan membahas storyboard. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ini akan ada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang fungsi storyboard dan dalam produksi film dengan tepat ya. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menggambar storyboard. Yang ketiga, kalian dapat bersikap teliti dalam menggambar storyboard. Oke, selanjutnya ini ada gambar storyboard ya. Mungkin dari kalian ada yang bisa mendefinisikan gambar ini? Mungkin ada? Tegar? Bisa? Bisa bebas, kalian bisa mendefinisikan secara bebas gambar yang Bapak tampilkan ini. Saya, Bapak. Oke, Mas Jun, silakan. Izin menjawab ya, Pak. Jadi gambar tersebut itu bisa bebas, Pak? Oh, Itu bebas, namanya bebas. Siapa aja namanya? Bebas, sekreatif. Menurut saya itu Pak Tegar gitu. Oh, Pak Tegar. Yang dengan penuh semangat ya, melaju kencang di jalan yang berbelok. Di mana dia menggunakan motornya melompat di tanjakan, terus nyaris tertabrak dengan mobil di tikungan. Ya, sebelum akhirnya dia menghindar dengan lincah, Pak. Waduh, nyaris tertabrak ya. Sangat Itu liar. Pak Tegar ini jago. Oke, sangat liar sekali ya Pak Tegar ini. Iya. Mungkin ada yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada, oke kita beri aplaus untuk Mas Jun yang sudah menyampaikan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang storyboard seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar apa itu storyboard. Nah, mungkin di sini ada yang mau mendefinisikan storyboard itu sendiri. Bebas menurut kalian aja, apa sih storyboard itu? Nggak ada ya? Cerita. Gambaran awal. Gambaran awal. Oke, betul sekali. Dari Mas Rehan tadi katanya gambaran awal ya, gambaran awal dalam apa? Memproduksi sebuah media gitu. Oke, betul sekali Mas. Nah, storyboard itu sendiri adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk merencanakan atau menggambarkan urutan adegan. Benar sekali yang disampaikan oleh Mas Rehan. Karena storyboard itu sendiri bertujuan untuk menggambarkan sebuah urutan adegan. Nah, di sini juga Bapak mau tanya lagi nih. Nah, menurut kalian apa saja sih yang bisa media apa saja yang bisa dibuat storyboard? Video. Video, Animasi. animasi, apalagi? Aplikasi. Aplikasi, betul sekali aplikasi. Apalagi? Multimedia interaktif, betul sekali. Nah, masih banyak manfaat dari storyboard itu sendiri dalam pembuatan media. Nah, ini ada fungsi dari storyboard. Nah, sebenarnya storyboard itu dibikin memiliki banyak sekali fungsi sehingga dapat membantu sebuah proses pembuatan media. Yang pertama itu yaitu
dapat memvisualisasi naskah. Jadi dengan adanya storyboard dapat menggambarkan dari naskah yang sudah dibuat dapat menjadi gambaran dalam proses produksi. Yang kedua yaitu memandu proses syuting. Nah, dengan adanya storyboard, kameramen dapat mengatur pengambilan gambar sesuai dengan yang ada di storyboard. Yang ketiga, memastikan keselarasan tim produksi. Nah, ada yang tahu kenapa storyboard dapat memastikan keselarasan tim produksi? Sama ya. Karena storyboard sebagai acuan. Oke, betul sekali dari Mas Tegar ya, karena storyboard sebagai bahan acuan. Nah, dengan ada storyboard, itu dapat membantu. Yang pertama tadi kan kameramen ya, dia bertugas untuk mengambil gambar atau mengambil footage. Nah, dengan adanya storyboard dapat membantu yang pertamanya tuh hanya membantu proses pengambilan gambar. Nah, dengan adanya storyboard itu dapat membantu dalam proses editing ataupun produksi lainnya. Oke anak-anak, ini tadi adalah fungsi dari storyboard. Nah, selanjutnya ada teknik menggambar sudut kamera. Nah, di sini storyboard juga ada tekniknya. Nah, yang pertama itu ada extreme long shoot. Nah, extreme long shoot itu adalah gambar yang digambar objeknya itu sangat luas gitu. Kayak gambar gedung, gambar perumahan, itu disebut teknik gambar extreme long shoot. Dan yang kedua ada long shoot. Nah, long shoot itu sendiri adalah teknik gambar yang kita hanya menggambar objeknya. Contohnya kayak ada manusia dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, yang ketiga ada medium long shoot atau MLS. Nah, itu teknik menggambar dari pinggang sampai ujung kepala. Selanjutnya ada medium shoot. Nah, medium shoot adalah teknik menggambar dari perut sampai ujung kepala. Yang kelima ada close up. Nah, close up ini adalah teknik menggambar dari bagian kepala, bagian leher sampai ujung kepala. Dan yang terakhir ada extreme close up. Nah, extreme close up itu yaitu teknik menggambar yaitu fokus pada objeknya. Contohnya fokus pada mata ataupun organ-organ tubuh lainnya. Oke, nah di sini Bapak punya gambar ya, gambar storyboard. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan ini teknik menggambar apa gitu ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Yang pertama ini menurut teman-teman semua ini teknik menggambarnya itu menggunakan teknik apa? Ini dari apa? Lutut ya, lutut sampai ujung kepala. Medium long shoot. Medium? Long shoot. Yakin? Medium long shoot. Benar. Ini adalah teknik menggambar medium shoot. Yang kedua, ini gambar kedua ini apa? Long shoot. Long shoot. Long shoot, betul sekali. Yang ketiga, Medium. Medium shoot. medium? Shoot. Medium long shoot. Dan yang keempat ini ada gambar apa? Medium close up. Medium? Close up. Yakin? Medium shoot. Medium close up. Medium close up. Medium? Close up. Medium close up. Benar sekali. Yang ini, Medium close up. medium? Medium close up. Medium close up. Yang ini, gambar ini. Long shoot. Fokus pada gambarnya, fokus pada gambarnya. Apa? Close up sih. Apa Mas Burhan? Ekstrim apa? Ekstrim banget. Oh, dia ekstrim banget dia. Ini apa? Tadi jadinya apa? Extreme long shoot. Extreme long shoot. Karena fokusnya itu kan luas ya, jadi digambar secara luas. Itu disebut extreme long shoot. Nah, ini yang Medium. medium Medium shoot. shoot. Yang kedelapan. Apa? Medium lagi Bapak. Medium lagi. Medium shoot. Oke, yang terakhir. Close up.
Oke, close up ya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Bapak rasa anak-anak sekalian sudah tahu ya teknik-teknik dalam menggambar storyboard. Oke, next ini ada lembar kerjanya. Nanti Bapak bagikan. Nanti ini ada petunjuk pengerjaannya ya. Nanti Bapak bagikan ke 3 kelompok aja ya. Ini kelompok 1, 2, 3, kelompok 1. Ini kelompok 2 dan yang di belakang kelompok 3 ya. Bisa ya? Oke, nanti ini Bapak bagikan kertas ya. Oke, ini karena tugasnya itu kalian menggambar storyboard, jadi Bapak berikan waktu 25 menit bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Oke, silakan yang lain bisa mengerjakan menggambar dengan petunjuk yang ada di Oke. Di sini kalian mau menggambar apa? Termasuk Pintu. pintu sama orang. Oh, iya ya. Oke, nanti berarti kalian pilih tema yang satu ya, yang pertama. Iya. Oke. Di sini kalian menggambar apa? Naga, Bapak. Oh, naga. Kenapa menggambar naga? Soalnya mantap, Bapak. Misterius. Oh, keren. Naga adalah hewan. Hewan prasejarah. Oh, iya. Naga. Oke, anak-anak sudah 25 menit ya. Apakah ada yang sudah selesai? Oh, udah selesai semua ya? Iya. Oke, kelompok 3 udah selesai ya? Sudah. Wih, kelompok 3 nih, keren. Oke, selanjutnya ada dari kelompok berapa yang mau presentasi? Di foto kan ya, Pak? Ya nanti jangan lupa di foto nanti dikirim ke Bapak, nanti tinggal ditampilkan ke layar. Iya, foto itu kan. Kelompok 3 bisa presentasi? Kelompok 1 aja, Pak. Oh, oke, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1 yang sudah berani untuk maju gitu. Oke, silakan untuk kelompok 1 jangan lupa dikirim ya. Oke. Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oke, Bapak buka dulu. Oke, silakan untuk kelompok 1 ya bisa menjelaskan apa yang sudah kalian gambar. Baik, kami izin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk yang pertama, teman-teman bisa dilihat ya, gambar kelompok kami sangat bagus, sangat jelas. Nah, untuk panel pertama, ini gambarannya kita itu menggambarkan bahwasanya seorang dokter, ini dokter teman-teman, berdiri di dekat pintu tampak sedang memasuki ruangan, jadi kayak melangkah gitu. Jadi gambarnya ini pintu, Pak, dan ini seorang dokter. Terus yang kedua, di sini dokter yang berjalan di koridor sambil memeriksa data pasiennya seperti Oh, itu. keren. Terus di sini kayak ada registrasinya kayak gitu. Oke, yang panel selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, yang selanjutnya untuk panel ketiga. Nah, dokter ini menuju ke arah pintu dan membuka pintu ruangan. Terus yang selanjutnya, yang keempat itu dokternya ada memeriksa pasiennya. Oke. Ini kelima. Selanjutnya di panel kelima adalah gambar dari pasien dari dokter tersebut pulang. Dan yang panel keenam atau yang terakhir, dokter tersebut kembali ke ruangannya. Oke. Udah selesai ya? Sudah. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada tanggapan terkait tugas dari kelompok 1? Oh, tidak ada ya. Oke. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah berani untuk presentasi ya.
Oke, kelompok 1 bisa kembali. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Oke. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa Bapak yang tanya ke anak-anak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak mau tanyakan. Nah, menurut anak-anak sekalian, storyboard yang bagus itu disusun di awal atau di akhir? Awal. Di awal ya. Kenapa kalian memilih di awal? Karena sebuah perancangan awal. Betul sekali. Betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Mbak Sofi. Nah, secara fungsi storyboard yang baik itu disusun di awal. Karena toh untuk apa gitu kalau memang bagus tapi dirancang di akhir. Karena fungsi dari storyboard itu sendiri kan untuk membantu proses produksi. Oke, anak-anak, kita masuk pada kesimpulannya. Nah, storyboard itu adalah alat visual yang digunakan untuk merencanakan dan menggambar urutan atau adegan dalam sebuah peristiwa. Nah, storyboard juga sendiri memiliki fungsi untuk memvisualisasi naskah, membantu proses syuting, dan memastikan keselarasan dalam tim produksi. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengambilan gambar ya. Karena kita sudah yang minggu lalu kita sudah belajar tentang naskah, hari ini kita sudah belajar tentang storyboard. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang pengambilan gambar menggunakan kamera. Jadi harapan Bapak kalian bisa belajar serta mencari tahu terlebih dahulu. Oke, gimana anak-anak? Kalian siap? Siap. Oke, sebelum kita menyudahi pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa menutup kegiatan hari ini dengan doa. Baik, karena pembelajaran telah selesai, mari kita berdoa sebelum menutup. Berdoa dimulai. Doa tak pernah usai. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Audio Jungle.